wabarakatuh. Selamat pagi adik sekalian. Pada hari ini terima kasih telah menghadiri rapat evaluasi rapor mutu pendidikan sekolah kita pada tahun ini. Nah, adapun tujuan dilaksanakan rapat ini adalah untuk membahas capaian mutu pendidikan sekolah kita, dan nanti kita akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikannya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Laras sebagai kepala sekolah untuk membuka rapat pada hari ini. Terima kasih Bu Aulia. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya merasa penting ya bagi kita untuk memahami rapor mutu pendidikan ini secara mendalam. Jadi data di sini itu adalah refleksi dari kinerja kita. Oleh karena itu harapan saya nantinya kita dapat menemukan solusi bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Maka dari itu dengan ini rapat saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih Ibu Laras atas pembukanya. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan paparan singkat dari Ibu Sisi selaku dosen dan juga pengolah data mengenai evaluasi atau capaian rapor mutu pendidikan di sekolah kita. Untuk Ibu Sisi, silakan. Baik, terima kasih Bu Aulia atas kesempatannya. Mohon izin pimpinan rapat, moderator, dan juga peserta semuanya. Di sini berdasarkan hasil raport mutu pendidikan sekolah SD 01 Hebat tahun 2024, kita telah harus mengapresiasi capaian kita, yaitu meningkatnya nilai literasi siswa sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. Namun kita juga dihadapkan oleh tantangannya, seperti indeks kepemimpinan sekolah yang rendah, kemudian juga partisipasi orang tua yang masih kurang dalam kegiatan sekolah. Berikut ini akan saya lampirkan beberapa capaian. Pembahasan kita kali ini adalah berfokus pada identifikasi capaian dan juga tantangannya. Tapi tujuan kita kali ini untuk menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan kita. Di sini ada capaian positif di tahun ini, yaitu meningkatnya literasi siswa yang sudah saya kasih tahu sebelumnya sebanyak 10% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mengimplementasikan program gerakan literasi sekolah atau GLS, kemudian kedisiplinan siswa, yaitu tingkat kehadirannya mencapai 95% dari tahun yang sebelumnya. Kemudian prestasi siswa, kita juga memenangkan nih juara lomba debat tingkat kota dan juga olimpiade matematika nasional. Nah, kemudian tantangan yang kita hadapi, yang pertama yaitu indeks kepemimpinan yang rendah. Nilai kita hanya 60/100 dalam rapor mutu pendidikan ini. Kemudian indeks kebutuhan pelatihan kepemimpinan bagi staf. Kemudian yang kedua, ada partisipasi orang tua yang rendah. Hanya 30% orang tua saja yang aktif mengikuti kegiatan sekolah, karena kegiatannya juga masih kurang relevan dan juga kurang menarik. Kemudian surplus yang perlu pembaharuan, contohnya kayak laboratorium ataupun fasilitas olahraga itu masih belum memadai di sekolah kita, seperti itu. Nah, di sini ada data visualisasi rapor mutu pendidikan kita. Seperti yang sudah terlihat, literasi siswa kita meningkat 10% dari 75% menjadi 85%, dan itu sudah dikategorikan baik. Kemudian kepemimpinan sekolahnya masih 60% dan itu perlu kita tingkatkan. Kemudian partisipasi orang tua ini masih sangat rendah sekali, masih 30% dan itu sangat kurang. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana 65% dan kita perlu pembaharuan juga. Seperti itu, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sisi atas pemaparannya. Dari data yang telah dipaparkan oleh Bu Sisi tadi, saya persilakan kepada Ibu Laras untuk memberikan tanggapan awal. Terima kasih Bu Aulia. Dari data yang telah dipaparkan tadi, meskipun ada kemajuan, tetapi yang kita bekerja lebih keras pada aspek-aspek yang menjadi kelemahan. Oleh karena itu, saya rasa kita perlu untuk berdiskusi lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan juga langkah-langkah untuk perbaikannya. Baik, terima kasih Bu Laras atas tanggapannya. Untuk selanjutnya saya juga persilakan kepada Ibu Dianti untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Aulia. Izin semuanya, menurut saya rendahnya indeks kepemimpinan sekolah itu bisa jadi karena kurangnya pelatihan manajemen bagi staf yang ada di sekolah kita. Nah, untuk partisipasi dari orang tua, menurut saya itu gimana cara kita buat meningkatkan partisipasi orang tua? Mungkin kita bisa ngasih program atau kegiatan yang menarik dan relevan bagi mereka. Contohnya seperti kita membuat seminar parenting, terus juga kita membuat forum komunikasi yang lebih aman, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dianti. Maka sesi rapat akan kita lanjutkan ke sesi penyusunan rekomendasi. Oke, baik, terima kasih Ibu Aulia. Di sini saya sudah menyusun beberapa rekomendasi kita. Oke, sudah terlihat. Di sini rekomendasi kita yang pertama yaitu kita harus menyelenggarakan pelatihan manajemen untuk meningkatkan indeks kepemimpinan sekolah kita. Yang kedua, kita harus membuat program komunikasi rutin dengan orang tua supaya partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah kita itu bisa meningkat gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus memperkuat pembinaan literasi untuk mempertahankan capaian positif kita. Seperti itu. Jadi ini rekomendasi yang harus kita lakukan di tahun ini. Begitu, Bu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Aulia. Baik, dengan rekomendasi yang telah disusun oleh Bu Sisi ini, apakah rekan-rekan sekalian setuju dengan rekomendasi ini? Setuju, sangat bagus. Setuju. Dengan disahkannya rekomendasi ini, ditutup pula apa kita pada hari ini. Untuk Ibu Laras, apakah ada tambahan atau penutup? Terima kasih Bu Aulia. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kita semua. Mari kita jadikan rapat mutu ini sebagai peluang untuk kita menjadi lebih. Baik, terima kasih Bu Laras atas penutupnya. Oleh karena itu, rapat hari ini ditutup. Terima kasih kepada adik semua yang telah menghadiri rapat ini dan selamat menjalankan aktivitas kembali.